Udah siap kuliah ini semuanya yang sudah hadir? Siap ya? Siap Bu. Siap Bu. Enaknya kalau kuliah online itu ya kita bisa lebih tepat waktu. Kalau kuliah onsite pakai jalan dulu ke kelas. Nah, bisa jadi telat-telat tuh mulainya. Gitu. Nah, oke lah kita supaya lebih menghemat waktu, nggak ngabis-ngabisin waktu. Saya mulai ya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan untuk memahami apa yang semua yang kita pelajari, gitu ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan tentang analisis matematika untuk algoritma non-rekursif atau algoritma iteratif. Sebagai gambaran, hari ini saya hanya akan membahas 2 studi kasus saja, jadi memang nggak banyak. Yang banyak itu kan minggu lalu ya ada 5 contoh soal, nah hari ini cuma 2. Masih mirip-mirip dengan yang kemarin, tapi agak dengan tingkat kerumitan ditambahin sedikit, gitu ya. Nah, nanti setelah saya selesai membahas materi hari ini, di akhir kuliah saya akan membahas tentang rencana tugas besar atau final project yang sudah saya post, sudah ada di LMS. Nah, sudah saya pajang tuh di LMS ya. Nanti saya akan sediakan waktu untuk kita berdiskusi. Kalian boleh tanya-tanya nanti ya setelah kita selesai kuliah. So, jadi kuliah kita mungkin cuma sejaman lah ya. Biasanya kan sampai 4:30 ya. Sampai dekat-dekat 4:30 karena banyak materinya. Hari ini cuma sebentar. Minggu depan yang udah mulai banyak lagi. Jadi hari ini sengaja saya pengen kalian menggunakan sisa waktu kuliah untuk berdiskusi dengan teman sekelompok terkait tugas besar atau final project gitu ya. Nah, saya review sedikit, mungkin sekitar 5 menit, terkait kompleksitas algoritma. Nah, dari minggu lalu, dari pelajaran mata kuliah, dari pembahasan minggu lalu, kalian sudah memahami bahwa yang dimaksud sebagai analisis matematika di sini tujuannya adalah untuk menghitung kompleksitas algoritma. Nah, yang dimaksud kompleksitas algoritma adalah kompleksitas waktu. Kita hanya menghitung kompleksitas waktu. Nah, di minggu lalu kalian sudah mempelajari bahwa kompleksitas waktu yang selama ini kalian kenal rumusnya dengan TN sama dengan COP kali CN ini bisa kita dapatkan dengan melakukan penghitungan secara matematika. Gitu ya. Nah, ini jangan sampai kalian lupa ini, definisi dari kompleksitas waktu. Nah, TN itu kalau kita nggak tahu COP-nya ya sama saja dengan CN. TN sama saja dengan CN. Di mana CN ini pada dasarnya adalah jumlah operasi dasar dieksekusi. Nah, kenapa ada N di situ? Ya karena input size atau jumlah data yang diproses itu biasanya dinyatakan dalam N. Kita nggak tahu kan, 1000, 10.000, 1 juta. Itu kan variabel yang kita nggak tahu. Makanya biasanya dinyatakan dengan N. Maka disebut si C ini, jumlah operasi dasarnya, dinyatakan dalam fungsi N, CN gitu ya. Nah, kalian juga sudah mengenal berbagai kelas efisiensi untuk asimptotik, kompleksitas waktu asimptotik, ada konstan, ada logaritmik, ada linear, dan seterusnya ini ya, macam-macam ya. Kalau kalian ngerjain tugasnya, nah ini ketemu yang kayak gini. Terus saya minta kerjain PR kan? Bisa lihat. Saya belum lihat berapa orang yang ngerjain PR. Semua, saya sih pengennya semuanya ngerjain PR ya. Itu sebagai latihan kalian. Sebagai latihan atas ya ajang kalian untuk mereview kembali apa yang sudah kalian pelajari di kelas. Jadi kerjakan PR-nya.
Nah, tenang saja, minggu ini nggak ada PR, cuma ada kuis singkat saja. Ada di LMS tuh. Kuisnya pilihan ganda atau multiple response. Tapi supaya dapat nilai bagus, pelajari dengan baik dulu ya materi minggu lalu dan minggu ini. Belajar dulu, review dulu, udah yakin, udah mantap, baru kerjain kuisnya. Gitu ya, jangan gambling, nanti nilainya jatuh. Gitu ya. Oke, ini sudah. Nah, minggu lalu kalian juga sudah mempelajari kompleksitas waktu dari algoritma max elemen. Ini ya. Dan ini masih ingat, pada dasarnya ini yang kita lakukan, ada 5 langkah yang harus kita terapkan pada saat melakukan analisis matematika dalam rangka menghitung kompleksitas waktu. Intinya itu di nomor 4, makanya nomor 4 saya tebelin tuh angkanya. Intinya di situ. Kita harus membangun ekspresi sum, sigma. Intinya di situ. Karena si ekspresi sum ini dia merepresentasikan jumlah operasi dasar dieksekusi. Nah, namun untuk bisa mendapatkan 4 ini, ekspresi sum, kalian harus melakukan 1, 2, dan 3. Input size-nya itu apa sih? Kemudian operasi dasarnya itu apa? Yang mana? Terus sudah ketahuan, nah, operasi dasarnya dieksekusi berapa kali di dalam loop. Nah, baru bisa bikin yang nomor 4. Nah, nomor 4 udah dibikin, gitu kan? Sigma ekspresi sum-nya baru kalian bikin ya. Selesaikan ekspresi sum itu menggunakan formula standar dan berbagai aturan manipulasi. Gitu. Jadi harusnya sampai dengan per hari ini, kalau kalian mengerjakan PR-nya dengan baik, kalian sudah paham tuh kayak gini. Jadi nggak perlu dihafalin susah-susah, karena udah ngerjain PR-nya, jadi udah terlatih, gitu ya. Nah, ini juga udah kemarin, ini juga sudah kita bahas kemarin, saya skip ya. Ada di slide juga. Nah, kita ke wait, saya ganti dulu. Saya ganti kamera. Sebentar. Kelihatan ya kertas? Terlihat di saya, Bu. Ya. Ada yang buram nggak? Nggak ya. Yang buram tuh biasanya koneksi wifi-nya. Ini kebetulan koneksi wifi saya lagi bagus, lagi cakep, seharusnya nggak ada masalah. Nah, kalau di kalian kok buram, Bu? Mungkin lagi ada yang pakai adiknya atau kakaknya atau saudara yang lain dipakai untuk YouTube atau game online, nah itu minta berhenti dulu. Gitu ya. Sebentar, saya nah, yuk. Ini, sengaja masih saya pasang di sini, ini yang sebenarnya kita lakukan. Kemudian rumus standar dan aturan manipulasi sum yang kalian sebenarnya juga sudah hafal. Nah, hari ini kita akan membahas simpel sih, algoritma perkalian matriks. Kita bahas algoritma perkalian matriks. Ini sudah ada di slide sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya. Bagi yang sudah paham, bolehlah agak-agak santai. Yang belum paham, coba perhatikan dengan baik. Yuk, cuma ada 2 contoh kasus hari ini. Yang satu lagi gampang banget. Yuk, matrix multiplication algorithm ini saya pilih sebagai studi kasus yang akan kita selesaikan, di mana di sini terlihat kita punya 3 buah loop bersarang. 4, 4, 4. Ini bersarang ya. Ini I sampai, dari in sama dengan 0 sampai n-1, dari J sama dengan 0 sampai n-1, dan seterusnya. Nah, dari sini kalian bisa mengetahui bahwa basic operation-nya, ini nggak usah bingung-bingung lagi, cari aja di bagian loop paling dalam.
Ini kan, di sini tuh. Basic operasinya pasti ada di sini, karena inilah yang dieksekusi paling banyak, gitu kan. Nah, dilihat di sini ada operasi assignment, ada operasi penjumlahan, ada operasi perkalian. Nah, coba jawab di komentar. Operasi dasarnya yang mana? 1, 2, atau 3? Oke, 3. Yang lain ayo, coba jawab. Nggak harus 3 loh. Nggak harus 3. Coba pikirkan dengan baik. Definisi operasi dasar adalah operasi yang paling banyak dieksekusi atau operasi yang paling banyak ngabisin waktu. Definisinya itu. Paling banyak dieksekusi atau paling banyak ngabisin waktu. Yang jawab cuma 5 nih. Yang lain nggak ngerti atau? Hidayat jawab 1. Oke. Baru 6 yang jawab. Yang lain? Nggak jawab karena nggak ngerti atau? Ditanya apa? Tadi saya belum merhatiin. Ayo, pertanyaannya adalah 1, 2, 3 ini mana yang merupakan operasi dasar dari algoritma perkalian matriks ini? Nggak ada yang jawab 2 nih. Kenapa nggak ada yang jawab 2? Saya pengennya jawab 3. Oh iya, kenapa nggak ada yang jawab 2? Coba pertanyaan saya berikutnya. Operasi 2 dan 3, sama kan jumlah eksekusinya? Mereka tuh bakal dieksekusi sama gitu. Plus sama perkalian. Namun yang lebih banyak ngabisin waktu memang yang perkalian. Gitu ya. Tapi 2 dan 3 ini, operasi 2 dan operasi 3, perkalian dan penjumlahan ini, jumlah eksekusinya, mereka akan dieksekusi dalam jumlah yang sama. Jumlahnya sama. Gitu ya. Tapi yang lebih banyak ngabisin waktu yang bagian perkalian. Karena kalau jumlahin kan kita cuma ambil variabel dari lokasi memori A dan lokasi memori B misalnya, terus kita jumlahin. Sementara kalau perkalian 3 kali 2, kita ngambil 3 di lokasi memori A dan kita ngambil 2 di lokasi memori B misalnya, tapi perkalian ini kan berarti 3 tambah 3 dulu, 3 ditambah 3 ditambah dan sekalian dan seterusnya gitu ya. Jadi lebih rumit memang ya operasi nomor 3. Oke. Tapi kalau ada yang jawab 2 nggak salah juga. Karena nanti sama aja kompleksitas waktunya. Nanti kita lihat ya. Sama aja kompleksitas waktunya. Yuk kita lihat dulu. Nah, kalau kalian sudah mengetahui operasi dasarnya adalah, udah nih operasi dasarnya adalah yang perkalian. Maka kita bisa menentukan kompleksitas waktu dari algoritma ini. Kita tuliskan TN. Oh ya, input size-nya apa nih? Input size-nya adalah N. Lihat, ini matriksnya matriks square ya. N kali N matriks. A dan B dikaliin. Ukurannya N kali N. Maka operasi perkalian matriks ini akan sangat bergantung pada ukuran N. Kan N-nya mau 10, mau 100, mau 1000. Artinya semakin banyak N-nya, operasinya juga akan semakin lama. Ya kan? Perkalian matriks kan kayak gitu. Mau N, kita mengalihkan matriks 2 kali 2 dengan matriks 1000 kali 1000, pastinya lebih lama selesai kan yang 1000 kali 1000. Kalau yang 2 kali 2 kan cepat misalnya dieksekusi. Kalau 1000 kali 1000 lebih lama. Gitu ya. Maka di sini input size-nya adalah N. Nah, operasi dasarnya tadi kalian sudah menentukan ini operasi perkalian. Kita lihat di sini, operasi perkalian ini hanya dieksekusi sebanyak 1 kali saja pada setiap iterasi terdalam. Saya ulang ya, dia hanya dieksekusi 1 kali saja pada innermost loop atau iterasi terdalam. Maka saya akan punya ekspresi sum atau sigma seperti ini. Nah, karena kita lihat, ini for-nya ada 3 kali, dari I sama dengan 0 sampai N-1, dari J sama dengan 0 sampai seterusnya, maka saya akan membuat
notasi sigmanya sebanyak 3 kali juga. Terus tadi kita tahu operasi dasarnya cuma dieksekusi 1 kali, saya tuliskan angka 1 di sini. Nah, berikutnya yang biasanya mahasiswa itu lupa atau di sini kepleset gitu ya. Jadi banyak salah di sini pada saat UAS, ujian akhir nanti itu di sini. Jadi pada saat diajarin ini ngerti, tapi karena nggak direview, nggak dipelajari ulang, nggak ngerjain PR-nya dengan sungguh-sungguh misalnya, nanti pas UAS jadi lupa semua itu. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kayak gitu. Nah, kita tuliskan saja di sini nih, batas-batas for yang ada di algoritma. Kita mulai dari I sama dengan 0, I-nya ini dari 0 sampai N-1. Berikutnya, dia dari J sama dengan 0 sampai N-1. Berikutnya, dari K sama dengan 0 sampai N-1. Seperti itu. Nah, sampai di sini menuliskan algoritma perkalian matriks ini ke dalam bentuk ekspresi sum. Yang paham boleh raise hand. Belum semuanya nih, belum semuanya resen. Yang baru-baru gabung, apa disuruh resen ngapain? Bingung pasti. Ada yang nelfon saya, sebentar saya. Oke. Oke lah. Jadi begitu ya. Kita ini rada-rada gampang karena kita pakai for. Ya kalau for itu kan ya memang begitu. Nanti hati-hati kalau kalian menemukan kode yang ada while-nya, hati-hati lihat. Tapi pada dasarnya si sigma ini, lihat, ini adalah batas bawah dari iterasi dan ini adalah batas atas. Ini tuh kayak kita tuh pengen ngomong iterasinya itu dari berapa sampai berapa, gitu aja. Dari berapa sampai berapa, ini kan dari 0 sampai N-1. Nah, kalau for enak, karena kita bisa lihat angkanya di sini. Batas atas, batas bawah, kita bisa langsung lihat di setelah for. Kan. Kalau pakai while atau repeat until, nggak eksplisit ada di situ. Batas atas, batas bawah, jadi harus hati-hati. Ya kan? Kayak kemarin ada contoh yang pakai while ya. Nah, yuk kita selesaikan yang ini ya. Lihat, di sini ada sum of 1. Maka kalian bisa pakai rumus yang S1. Maka saya selesaikan dulu yang sum paling dalam. Saya selesaikan yang sum paling dalam. Yang ini nih. Nih ya. Nah, sum of 1. Kadang-kadang ada mahasiswa yang masih bingung juga di sini. Gimana cara pakai rumus S1 dan S2 ke sini, Bu? Nah, kayak gini. Sum of 1, maka batas atas U minus L kurang 1. U adalah batas atas, L adalah batas bawah. Batas atasnya adalah N-1 dikurangi 0 ditambah 1. Kalian lihat di sini, min 1 dan 1 habis, maka saya akan punya N. Fauzan, Resen mau nanya atau masih ketinggalan yang tadi? Lupa ini Bu, lupa lower hand. Oke. Maaf Bu, maaf Bu. Boleh kalau mau nanya ya, potong aja omongan saya. Kadang saya nggak ngelihat bagian yang ada foto-foto kalian itu. Gini ya, nah udah sampai di sini, biasanya mahasiswa juga bingung lagi tuh. Padahal rasanya ada ya kemarin ya, di contoh kemarin, saya ingetin lagi. Kalau ada kayak gini, pada dasarnya
Kalau ada sum n, J sama dengan 0 sampai n-1, maka ini kan sama saja dengan n ditambah n ditambah n ditambah n ditambah dan seterusnya. Pokoknya ditambah n, ditambahin terus sampai jumlahnya ini mencapai n-1. Taruhlah kalian menyatakan n-nya ini adalah 5, maka n-1-nya ada 4 kan? Maka ini pada dasarnya adalah n ditambah n, ditambah n, ditambah n. Lihat, n-nya ada 4 kali kan? Kan sebanyak n-1 kali. Kalau n-nya saya set 5 di sini, maka n-1 adalah 4. Maka pada dasarnya akan jadi n tambah n sebanyak 4 kali. Ini kan sama saja dengan saya ini n-nya ini ditambahin sebanyak 4 kali dan harus nggak ada hubungannya dengan variabel j ini. Seharusnya si J-nya ini kan kalau misalnya beda ceritanya, agak beda ceritanya kalau kayak gini. J sama dengan 0 sampai n-1. Maka nilainya kan akan jadi kalau J-nya 0, ketika J-nya jadi 1, J-nya jadi 2, J-nya jadi 3, dan seterusnya sampai n-1. Taruhlah n-nya sama dengan 5, misal, maka ini akan menjadi n-1 kan jadi 4. 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Gitu. Bedakan ya. Ini kan n aja terus, nggak ada hubungannya sama j. Maka n ini bisa kita anggap sebagai konstanta. Saya pindahin ke depan. Jadi n ini. Nah, ini mahasiswa biasanya jadi bingung. Kalau saya bilang kayak gitu, jadi kalian harus hati-hati ya. Nih, saya ubah jadi begini. N-nya saya anggap konstanta, saya taruh luar, ini jadi sum of 1. Karena N dikali 1 kan sama dengan N ya. Gitu ya. Nah, terus berikutnya saya selesaikan, saya anggap taruh ke bawah. Ini saya tulis lagi, nggak berubah. Nah, N-nya juga saya tulisin lagi, nggak berubah. Kita berurusan dengan sum of 1. Sum of 1 di sini, kalau kalian bisa ngitungnya lebih cepat, nggak masalah. Ini saya ngitungnya pelan-pelan. Sum of 1 pakai rumus S1 lagi, yaitu n-1 dikurang batas bawah ditambah 1. Lihat, n1 dan 1 habis, tinggal n ya. Jadi n kali n akan menjadi n kuadrat. I sama dengan 0, di sini n minus 1. Saya berhentiin dulu sampai di sini. Yang paham, yang ngerti, boleh resen. Yuk. Yuk, yang nggak ngerti boleh langsung nanya. Permisi, Bu. Yuk. Berarti itu tadi n-nya dianggap jadi konstanta ya, Bu? Terus jadi sum of 1 ya? Betul, n-nya dianggap sebagai konstanta. Oke, Bu, terima kasih. Kita buktiin ya. Kita buktiin. Apakah biasanya mahasiswa bingung di sini? Apakah kayak gini itu sama dengan kayak gini kan? Ini kan yang bikin jadi pertanyaan. Taruhlah n-nya 5 ya. Misal paling enak. Sum of 5 n-1 sama dengan 0. Ini akan menjadi apa? 5 ditambah 5 dari 0, J-nya 0 sampai 4 berarti ya. Gini kan? 5, 5, 5 ditambahin sebanyak 4 kali. Dari J sama dengan 0 sampai J sama dengan 4. Gitu ya. Ini yang ke sini. Berikutnya, kita coba buktikan. Sorry, sebentar. Yang ini, yang hijau, saya bawa ke bawah. N dikali dengan sigma 1, n-1, J sama dengan 0, ini akan jadi berapa? N-nya kan 5 tuh. 5 saya kalikan dengan sum of 1, saya pakai rumus yang tadi, upper kurangi lower, batas atas kurangi batas bawah.
N-1 kan 4 ya? 4. Oke lah, saya pakai N-1 dikurangi 0 ditambah 1. Sama dengan 5 dikali ini N. N-1 dikurangi 0 ditambah 1. Kenapa jadi beda ya hasilnya? 5 kali N. Oh, sorry. Jangan pakai kayak gini. Tuh kan? Sorry, jangan pakai kayak gini. Kita nggak pakai... Sorry, ada yang salah. Saya ulang ya. Sorry. N sama dengan 5. Berarti di sini N-1 adalah 4. Maka yang saya lakukan adalah 1 ditambah 1 dari 0 sampai 4. Tuh. Ini kurang ya Allah. 1 tambah 1 tambah 1. 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4. Ini ya. 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4. Dari J sama dengan 0. Ini J sama dengan 0, J1, J2, J3, J4. Yang di sini sama, ini pada saat J sama dengan 0, J sama dengan 1, J sama dengan 2, J sama dengan 3, J sama dengan 4. Kalian lihat di sini, maka ini sama dengan 5 dikali 1 dijumlahin berarti 5. Sama ya, 25. Ini juga 25. So, jadi ini adalah benar. Ini penjelasannya. Itu ya, bisa dipahami ya. Saya berhenti dulu deh. Bisa dipahami? Yang paham boleh raise hand supaya saya tahu. Yang nggak ngerti siapa? Baru separuh yang raise hand. Jangan terpaksa ya, nggak apa-apa. Nanti saya tanya nggak ngertinya sebelah mana. Masih ada yang nggak ngerti ya? Oke, nanti di review lagi ya. Direview lagi pelan-pelan. Kenapa bisa jadi kayak gini? Ya kecuali kalian nggak mau paham ya. Gitu ya? Udah ya? Oke lah, main-mainnya udah. Kita kembali lagi ke sini. Balik lagi. Tadi sudah sampai nih. Nah, kita lanjutin ya. Udah sampai sini nih yang hijau. Akhirnya kita sudah menyelesaikan 2 buah sigma. Yuk, kita lanjutin. Saya lanjutin ke sigma terakhir. Sigma of n kuadrat. Sama, lihat, di sini dari I sama dengan 0. Saya menambahkan n kuadrat. N kuadrat tambah n kuadrat tambah n kuadrat. N kuadrat ini kan nggak ada hubungannya sama variabel I kan. Jadi mau variabel I-nya berapapun, kita tetap melakukan penambahan n kuadrat. N kuadrat tambah n kuadrat, n tambah n kuadrat. Maka sama saja si n kuadratnya bisa kita anggap sebagai konstanta. Di sini jadi sum of 1. Lihat batasnya tetap. Di sini batas atas dan batas bawahnya tetap. Maka kalian bisa nebak tadi sum of 1 sama ya n-1 dikurangi batas bawah ditambah 1. Nah, pakai rumus S1. Ini kan menjadi n pangkat 3. Ini kan 1 sama satunya habis, tinggal n kali n kuadrat adalah n pangkat 3. Sehingga nilai Tn-nya adalah n pangkat 3 dan kompleksitas asimptotiknya adalah big O n pangkat 3 atau kubik. Begitu. Ada pertanyaan? Coba dilihat lagi pelan-pelan, difahami lagi. Yang paham,
Boleh raise hand. Tadi ngebahas apa sih, Bu? Bahas ini nih, algoritma perkalian matriks. Kompleksitas waktunya adalah kayak gini. Offset ya. Oke. Kompleksitas waktunya kayak gini. Yuk. Silahkan dipelajari lagi, diperhatikan lagi, karena saya lihat baru berapa tuh? 1, 2, 3, baru 19 yang paham. Yang nggak raise hand, nggak ngertinya di sebelah mana? Nggak usah malu untuk nanya ya. Mumpung ketemu saya, dan hari ini rada santai materinya, jadi boleh nanya, yuk. Bu, saya izin bertanya, Bu. Yuk. Kalau misalnya kasusnya tuh hasilnya N pangkat 4, Bu. Itu kan N pangkat 4 nggak masuk di yang 8 itu kan, Bu, yang 8 Kelas efisiensi ya? Ya. Itu nanti kita masukinnya elemen of big O N pangkat 4 apa gimana? Oke, good catch. Wait, saya mau kasih lihat yang ini. Thank you. Saya jadi ingat untuk nunjukin ini. Masih ingat ini ya? Ada big O, big omega, big theta. Kalau untuk kasus sebentar. Mumpung saya ingat. Bisa pakai gini. Misal kalian menemukan TN-nya adalah N pangkat 4. TN-nya somehow N pangkat 4. Maka ini menentukan kelas efisiensinya apa? Kalian bisa pakai omega. Omega N pangkat 3. Lihat di sini. TN-nya yang GN ya. TN-nya yang GN, maka dia menjadi batas atas kan. Nah, maka kita boleh menuliskan seperti ini, big omega. Atau kalau misalnya mau pakai big O ini kan batas bawah. Maka saya bisa pakai setelah kubik itu kan 2 pangkat N. Gitu. Bisa kayak gini. Gitu ya. Semoga menjawab Fauzan. Thank you atas pertanyaannya. Bisa diterima? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi yang lain? Boleh nanya? Super duper santai hari ini. Habis ini satu contoh kasus lagi itu sederhana. Nggak akan ada banyak tulisan kayak gini. Itu ya. Nah, tadi kita lihat, udah ya saya boleh lanjutin ya? Nah, kita lihat. Ini saya... Kita balik lagi ke sini. Kalian perhatikan saya tadi bilang bahwa operasi nomor 2 dan nomor 3 ini dia akan memiliki TN yang sama. Karena mereka sama-sama dieksekusi 1 kali. Jadi bisa saja saya menyatakan ini sebagai kompleksitas waktu TM gitu ya, multiplication. Maka dengan gampangnya kita juga bisa menyatakan bahwa kertas saya habis. Bentar. Saya bisa menyatakan bahwa ini tadi saya tulis dulu ya. TM untuk multiplication yang nomor 3 ini saya tuliskan TM, saya tulis ulang adalah N pangkat 3. Nih ya tadi ya, kita udah ngitung tadi kan. N pangkat 3. Nah, saya juga bisa menyatakan TA ini addition yang penjumlahan, itu juga N pangkat 3 juga, sama juga kan. Menghitungnya juga sama kayak gini, N pangkat 3. Gitu, sama. Nah, kalau kita ingat lagi, rumus dari TN itu apa sih? TN, dia identik dengan atau mirip, similar dengan COP
kali Cn. Nah, pada dasarnya yang n pangkat 3 di sini itu kan Cn kan? Karena yang kita hitung adalah jumlah operasi dasar. Si hijau ini, dia adalah Cn. Nah, kalau kita kembalikan ke rumus asal, pada dasarnya ini, jadi Tm sama Tn di sini itu pada dasarnya adalah Cn. Itu ya, ke sini. Pada dasarnya adalah Cn. Cuman karena kita nggak tahu COP-nya, maka ya udah Tn-nya sama dengan Cn kan. Nah, kalau kita kembalikan ke rumus asalnya, pada dasarnya T, kalau kita misalnya mau ngitung T totalnya, total misalnya adalah T penjumlahan, perkalian Tm ditambah sama T penjumlahan. Kalau kita kembalikan ke rumus aslinya kan harusnya kan C, saya sebut sebagai Cm ya, Cn kecil ini, saya kalikan dengan Cn, Cn-nya adalah n pangkat 3, ditambah dengan C, penjumlahan, Ca, addition, penjumlahan bahasa Inggrisnya adalah addition, kalikan dengan n pangkat 3. Lihat n pangkat 3 sama n pangkat 3 di sini sama, maka saya bisa ambil Cm ditambah Ca, kalikan dengan n pangkat 3. Ini adalah T total. Kalau misalnya kalian pengen, Bu di sini kan ada penjumlahan, ada perkalian, boleh nggak kita pertimbangkan mereka semua dalam menghitung kompleksitas waktu? Boleh, jadinya kayak gini kan. Kalau kalian lihat lagi, kalau kayak gini, ini kan kompleksitas waktu asimtotiknya sama aja, big O n pangkat 3. Kelas efisiensinya tetap aja n pangkat 3. Kalian mau tambahin juga yang operasi assignment nomor 1, sama juga. Yang berubah hanya di bagian konstanta ini saja. Gitu, pengali ini. Ya, Tm-nya ya. Tapi kalau dari sisi kompleksitas waktu asimtotiknya, kelas efisiensinya ya tetap. Big O-nya itu tetap nggak berubah. Gitu ya. Kenapa sih Bu nggak berubah? Ya begitu. Ini kan sebenarnya kalau misalnya gede akan jadi pengali yang lumayan ya. Tapi itu urusan TN, running time. Ini ke running time. Kalau TN kan running time. Tapi kalau kelas efisiensi, Big O, makanya ada kelas efisiensi namanya yang kalian pelajari sebagai kompleksitas waktu asimtotik, hampiran ya, kelas efisiensi ya di sini aja, nggak berubah. Kelas efisiensinya tetap, tapi running time-nya yang berubah karena ada pengali Cm sama Ca tadi, gitu ya. Yang paham saat saya ngomongin yang ini, boleh raise hand. Saya tulisin deh, ini adalah konstanta. Sedangkan ini adalah kelas efisiensi. Ini adalah running time ya. Running time. Biasa disebut sebagai running time-nya. Running time. Total. Ada di slide, sudah ada di slide. Penjelasannya ada juga di slide. Nggak usah khawatir ya. Yo, yang paham di sini, boleh raise hand. Saya tungguin. Barangkali ada yang belum paham. Boleh nanya? Permisi Bu. Tadi dapat TM sama TA itu dari mana ya Bu? TM itu yang ini yang tadi kita hitung. TM, T multiplication. Ini kan tadi? Iya Bu. TM kan. TA itu adalah addition atau penjumlahan. Yang nomor 2 ini loh. Nomor 2 sama nomor 3, kalau dipikir-pikir, pasti bakal sama kan TN-nya. Makanya saya bilang di sini ya kalau TM-nya di sini kita udah ngitung segini banyak dapatnya adalah n pangkat 3 dengan kelas efisiensinya adalah kubik, maka ya TA sama aja. Gitu. Siapa tadi yang nanya? Iya Bu. Afian. Bisa ya? Bisa Bu. Gitu ya. Nah, ada satu lagi sebentar.
Oh, ada sebuah teorema yang sebenarnya ada di slide saya di materi sebelum UTS. Tapi kayaknya nggak banyak yang notice, maka saya sampaikan di sini sekalian, mumpung ada contoh kasusnya. Gitu ya. Nah, di sini, kalau kalian misalnya menemukan ada dua buah TN, T1N adalah Big O sekian, kemudian T2, T kedua itu adalah Big O sekian, maka kalau kita jumlahkan di sini, T1 ditambah T2, ambil yang paling maksimum TN-nya. Kelas efisiensinya ambil yang paling maksimum. Waalaikumsalam. Contoh ya. Contoh, misal T1N-nya adalah, oh di sini ada nih contoh. Contohnya ini, yang A. T1N ditambah T2N. T1N-nya adalah linear dan T2-nya adalah N kuadrat. Maka kalau kita diminta untuk mencari kelas efisiensi total, ya sudah T1 ditambah T2, tapi kelas efisiensinya ditambahin, kelas efisiensi dari hasil penambahan itu adalah kita cari yang maksimum. Maksimum antara N dan N kuadrat adalah N kuadrat. Gitu. Itu ya, ini contoh yang A. Nah, kalau contoh kita tadi sama aja sebenarnya. TM sama TA tadi kan. Cari yang maksimum. Nah, itu berdasarkan teorema ini. Teorema yang nomor 1, yang nomor A ya. Kita ambil yang paling maksimum, ini N pangkat 3, ini N pangkat 3 ya. N pangkat 3 lah. Maka kelas efisiensinya adalah N pangkat 3. Itu ya, berdasarkan teorema ini. Terus lanjut teorema berikutnya. Kalau ada dua buah TN, terus kita kalikan somehow kayak gitu, nanti kalau ada algoritma kayak gitu ya, maka kelas efisiensinya belibet ngomongnya. Kelas efisiensinya adalah di sini contohnya adalah Big O, ya hasil perkalian dari Fn dan Gn itu. Gitu. Itu ya. Terus ini contohnya. Misal T1-nya adalah N, T2-nya adalah N kuadrat, maka kelas efisiensinya adalah perkalian mereka. N kali N kuadrat adalah N pangkat 3. Gitu ya. Yuk berikutnya, ada teorema berikutnya. Kalau ada Big O, C kali Fn, nah ini ngejelasin yang ini nih. Maka kelas efisiensinya itu akan sama saja dengan Big O Fn. Si C-nya itu cuma dianggap sebagai konstanta, ini nih, kayak ini. Cm sama Ca itu kan konstanta. Maka kelas efisiensinya ya N pangkat 3 aja, konstantanya nggak usah dibawa-bawa. Akan dianggap sama. Jadi ini berdasarkan teorema yang ini. Itu ya. Kenapa sih Bu? Ini kan meter nih ya. Itu untuk TN meter penting. Tapi kalau untuk kelas efisiensinya enggak penting. Sama aja. Tetap si C-nya, si konstantanya dihilangin. Gitu ya. Terus berikutnya kalau ada Fn, suatu Fn tertentu, maka Big O-nya adalah kelas efisiensinya adalah Big O dari Fn itu sendiri. Gitu. Contoh, oh ini tadi ya, kalau ada Big O 5N kuadrat, maka ini adalah contoh yang C. Nah, ini contoh yang C, ini contoh yang D. Gitu. Gitu ya. Semoga bisa paham. Boleh kalian renungkan dulu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita ke contoh kasus satu lagi, lebih sederhana. Bu yang bertanya. Yuk. Berarti itu kelas efisiensinya emang ngikutin dari N-nya ya, Bu? Sorry, apanya? Itu kelas efisiensinya emang harus ngikutin dari N-nya ya, Bu? Yang mana tuh? Yang misalnya yang ON kuadrat itu, yang misalnya yang O 5N kuadrat, itu sama dengan ON kuadrat, itu berarti ngambil dari N-nya ya, Bu? Iya, karena dia ngikutin yang teorema C ini. Si 5-nya dianggap sebagai konstanta, dikeluarin kan? Nggak dianggap. Makanya Big O, Big Omega, dan Big Theta disebutnya sebagai istilahnya kan
kompleksitas waktu asimptotik. Ada kata asimptotiknya di situ kan. Asimptotik itu artinya ya istilah sederhananya adalah hampiran, estimasi. Kalau TN kan kompleksitas waktu. Kalau TN si 5-nya kita hitung 5n kuadrat TN-nya. Tapi kelas efisiensinya ya n kuadrat kayak gitu. Itu ya. Oke. Baik, terima kasih Bu. Yuk. Bisa ya? Saya lanjut. Saya ganti ke slide lagi. Satu lagi contoh sederhana. Sederhana banget, paling cuma 5 menit saya ngomongnya. Habis itu kita bahas tugas besar. Saya share dulu sebentar slide-nya. Wait. Di sini share slide, enter screen. Salah. Kok gini? Kelihatan slide-nya ya? Sudah terlihat di saya. Terlihat, Bu. Oke. Kalian bisa, kalau kalian juga lagi lihat slide, bisa ngambil contoh yang paling terakhir. Ini nih, algoritma jumlah digit biner. Lihat algoritmanya sederhana, tapi ini sengaja saya taruh sebagai contoh terakhir karena untuk mendapatkannya agak beda dengan yang contoh-contoh sebelumnya. Kita tidak menggunakan ekspresi sum. Ingat-ingat ya, untuk yang ini saya tidak akan menggunakan ekspresi sum. Saya akan ceritakan kenapa di sini agak aneh atau agak beda dengan yang sebelumnya. Gitu, sebentar ya. Oh, kenapa nggak mau mati? Nah, perhatikan algoritma tersebut. Lihat, inputnya adalah n, di mana n ini adalah dia definisinya bilangan desimal, integer. Nah, algoritma ini akan mengembalikan jumlah digit biner dalam representasi biner. Contoh, kalau misalnya ada angka 2, maka digit binernya kan 1 dan 0 ya. Oh, berarti outputnya nanti dari algoritma ini, berapa sih jumlah digit binernya? Outputnya adalah 2. Contoh, bilangan berapa? Bilangan 4. 4 itu digit binernya adalah 1, 0, 0. Maka nanti programnya akan mengeluarkan outputnya adalah 3. Gitu. Dia akan ngitung jumlah digit biner. Algoritmanya seperti ini, super duper simple. Nah, saya pengen ngasih lihat bentuk algoritma yang kayak gini, gimana cara ngitung efisiensi algoritmanya. Kalau kalian perhatikan, lihat, kita nggak pakai for, keanehan dari bukan keanehan ya. Keunikan dari algoritma ini adalah, lihat, yang mengendalikan algoritma ini tetap jalan, loop-nya tetap jalan adalah si variabel n. Nah, variabel n ini dia berubah menjadi sekitar setengahnya setiap kali iterasi berakhir. Ya kan, lihat, n-nya selalu dibagi 2, terus diflorkan. Oh, berarti n-nya di sini tuh dia nggak berkurang 1, nggak berkurang 1 begitu setiap iterasi, tapi selalu dibagi 2. Contoh ya, contoh misalnya kita ambil pada saat n-nya 4, inputnya n-nya 4 misalnya, n sama dengan 4. Kita coba lakukan iterasi. Saya masuk ke iterasi pertama, apakah n lebih dari 1? Iya, maka variabel count-nya, sebentar, wait, saya hapus dulu. Kita coba lakukan tracing ya.
pada setiap iterasi. Saya singkat namanya dengan iter. iter. Iter 1. Pada saat iterasi 1, apa yang terjadi? Sabar ya, bersabar dengan saya. Iterasi 1, variabel count-nya dia akan menjadi increment nih, tambah 1 kan, count awal ditambah 1. Inisialisasi 1, maka ditambah 1 dia jadi 2. Count-nya jadi 2, N-nya jadi 2. Nah, karena N dibagi 2 terus difloorkan. 4 dibagi 2 kan 2. 2 difloorkan ya tetap aja 2. Terus karena N-nya 2, di iterasi berikutnya saya masih tetap bisa memenuhi syarat N lebih dari 1 kan. Maka di iterasi berikutnya, saya susah nulis, jadi langsung saja saya tulis 2 ya. 2. Di iterasi kedua, variabel count saya akan menjadi berapa? Ditambah 1 nih. Nah, bertambah 1 jadi 3. Dan nilai N saya akan menjadi berapa? 2 dibagi 2 difloorkan. 1. Nah, ketika N-nya udah 1, iterasi berikutnya nggak jalan karena dia tidak memenuhi syarat N lebih dari 1. Maka iterasi berhenti. Stop di sini. Lihat. Oh, dia akan mengembalikan nilai count. Di sini count 3. Nah, ini pada saat N sama dengan 4. Pada saat N sama dengan 4, gitu ya. Jumlah iterasinya ada berapa? 1, 2. Jumlah iterasi ada 2. Pada saat N sama dengan 2, jumlah iterasinya ada berapa? Coba tebak. Pada saat N, kalau N nilai N-nya itu 2, iterasinya ada berapa kali? 1 atau 2? 1. 1. Sip. Lagi pertanyaan berikutnya. Kalau N-nya sama dengan 8, jumlah iterasinya berapa kali? Nggak mungkin 1, nggak mungkin 2. 3, Bu. Sip. 3. Yang belum ngerti, kenapa bisa 3? Ayo. Sebentar, mana tulisnya jelek banget. 3. Nah, untuk mendapatkan kenapa bisa 3, kalian lakukan seperti yang saya lakukan ini. Coba di tracing gitu ya. 3. Pada saat N sama dengan 16, lihat. Kalau angkanya 16, jumlah iterasinya pasti akan jadi 4 kali. Nanti akan ada 4 kali. Kita lihat yuk hubungan antar mereka. Ini 2 pangkat, hubungan antara jumlah iterasi dengan N. 2 pangkat 2 itu kan sama dengan 4, yang 2 pangkat 1 sama dengan 2, ya kan? Hubungannya kan kayak gini. Ini 4 ya. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Iya, angka 8-nya jelek. 2 pangkat 4 ini sama dengan 16. Nah, hubungannya apa sih, Bu? Hubungannya apa mereka ini? Kita lihat ya. Operasi dasar. Kita balik lagi ke kompleksitas itu. Operasi dasar dari algoritma itu apa sih? Saya kasih angka deh ya, supaya kalian bisa milih. Operasi dasar dari algoritma ini. Pilih ya. 1, atau 2, atau 3. Jawab di komentar. 1 atau 2 atau 3. Salah nggak apa-apa. Coba. Definisi operasi dasar adalah operasi yang paling banyak dieksekusi. 1, 2, atau 3. Nggak apa-apa salah, justru salah sekarang nggak apa-apa, karena kita lagi belajar. Ya. Udah nih, segini doang yang jawab.
Kalau saya bilang nomor 3 itu justru salah. Hah, salah Bu? Coba perhatikan lagi. Kok bisa salah? Banyak yang jawab 3 ya. Salah. Jawaban yang benar adalah nomor 1. Operasi dasarnya adalah nomor 1. Kenapa? Karena dicek dulu nggak sih Bu dari baris 3 algoritmanya. Iya. Pengecekan itu selalu lebih banyak kan dibanding kita eksekusi bagian dalam loop kan. Meskipun sebenarnya paling banyak, lebih banyak itu cuma lebih 1 doang sih. Contoh-contoh ini. Pada saat N sama dengan 4, ini nih. Saya mau ganti warna. Pada saat ini ya, ini. Tadi kan kita udah tracing nih. Pada saat N sama dengan 4, si yang bagian dalam nomor 2 sama nomor 3 itu cuma kita eksekusi 2 kali doang. 2 kali kan? 2 kali. Tapi yang N lebih dari 1, kita eksekusi sebanyak 3 kali. Ya kan? 1 di sini, kemudian kedua di sini, yang terakhir di sini. Untuk menentukan kita stop atau terus iterasi. Jadi si N lebih dari 1, operasi perbandingan itu akan selalu kita eksekusi lebih banyak dibanding badan program. Tapi lebih banyaknya juga cuma lebih 1 kali doang. Nggak penting sih sebenarnya. Tapi kalau di TN, kita harus nyatakan itu kan, TN-nya itu berapa. Plus 1-nya harus kelihatan di situ. Gitu. Nah, berarti kita lihat ya, berarti oke lah, basic operation-nya saya tulis dulu. Basic operation-nya adalah yang perbandingan. Perbandingan ya, perbandingan. Iya, nulisnya lama banget. Saya nulisnya pakai mouse, perbandingan. Operasi perbandingan. Tapi dia tuh cuma lebih 1 doang, ditambah 1 kan. Dibandingkan apa yang terjadi di dalam loop. Operasi dasar yang ada di dalam loop. Kalau kayak gitu, fokus kita adalah yang di dalam loop. Di dalam loop ini dieksekusinya berapa kali sih? Iterasinya ini berapa kali? Lihat. Jumlah iterasinya tuh di sini nih. Kalau N-nya sama dengan 4, dia dieksekusi 2 kali. Kalau N-nya sama dengan 2, dia dieksekusi 1 kali. N-nya sama dengan 16, dieksekusi 4 kali. Jadi bagaimana cara mendapatkan hubungan antara N dengan jumlah iterasi? Tadi ya di sini ya, 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Berarti si angka 2, 1, 3, dan 4 itu adalah ini nih, pangkatnya. Ya kan? Pangkatnya. Hubungan antara N dengan jumlah iterasi bisa kita nyatakan sebagai log N. Kok bisa Bu? Coba ya. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Salah nulis. 2 sama dengan 2 sama dengan 4. Ini kan bisa kita nyatakan sebagai log 4 sama dengan 2. Salah, ini nggak kelihatan. Saya ganti dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Supaya enak ya, supaya kalian nggak salah paham. Maka di sini adalah log 8 sama dengan 3. Dengan lognya adalah basis 2. Lihat, hubungan antara jumlah iterasi dengan nilai N. Nilai N-nya kan 8. Ini ya, pada saat N sama dengan 8, jumlah iterasinya adalah 3 kali. 3 kali kan? Maka hubungan antara mereka, antara 8 dengan 3 itu adalah log N. Ini dia, log N. Sehingga, saya ke atas ya, sehingga basic operation-nya itu jumlah basic operation si ini, operasi perbandingan ini, dia akan dieksekusi sebanyak log N, tentu saja basisnya adalah 2,
ditambah 1 karena selalu lebih 1 dari operasi yang dieksekusi di dalam loop. Bingung nggak? Nggak. Intinya di sini kita tuh pengen tahu berapa kali operasi dasar itu dieksekusi. Nah, ternyata dia sangat bergantung pada operasi yang ada di dalam loop ini kan. Saya kasih tanda panah ini. Jadi dieksekusi berapa kali sih? Kalau N-nya 4. Ya, saya kasih warna hijau. Kalau N-nya 4, ternyata jumlah eksekusi operasi yang ada di dalam loop adalah 2 kali. Kalau N-nya 8, bilangan desimalnya 8, di dalam loop kita akan mengeksekusi operasi sebanyak 3 kali. Kalau N-nya 16, ternyata dieksekusi sebanyak 4 kali. Nah, hubungan antara mereka ini, itu kan sebenarnya adalah log N. Ya kan? Karena saya kasih contoh di bawah ini kan, log N itu log 8, ini ya, log 8 itu sama dengan 3. Log 16 juga akan sama dengan 4. Log 4 juga akan jadi sama dengan 2. Jadi hubungan antara mereka adalah log N. Nah, kalau gitu berapa operasi dasar perbandingan ini? N lebih dari 1. Ya, sama dengan log N ditambah 1. Karena memang selalu lebih 1 dibanding operasi di dalam loop. Ini adalah Tn. Tn-nya adalah log N plus 1. Di slide udah saya tulisin rada rapi. Ada pertanyaan? Silakan direnungkan dulu. Nggak ada pertanyaan ya? Boleh yang paham, boleh resen. Nggak usah terpaksa. Nggak usah terpaksa. Kalau nggak paham, nggak apa-apa. Mungkin kalian butuh waktu nanti untuk bisa memahami, nggak apa-apa. Saya pengen tahu yang sudah paham sekarang, boleh resen. Tapi nggak usah ini ya, malu-malu gitu. Nggak usah. Saya takut dibilang sok pinter, Bu. Nggak usah. Nanti silakan dilihat ulang rekaman videonya kalau kalian nggak paham yang bagian ini. Penjelasan saya bisa dilihat ulang di situ ya. Gitu. Sip, yuk saya lanjutin. Thank you yang udah jujur. Ini rumusan. Waalaikumsalam. Yang ada di slide. Saya tuliskan seperti ini. Operasi yang paling banyak dieksekusi itu tidak berada di dalam loop, melainkan ada di kepala loopnya, yaitu operasi perbandingan, N lebih dari 1. Karena dia menentukan apakah badan loopnya akan dieksekusi atau tidak kan. Tapi dia lebihnya juga cuma plus 1 doang. Nah, terus yang tadi saya jelaskan pakai coret-coretan banyak itu, jumlah eksekusi terhadap badan loop itu adalah log N. Karena nilai N menjadi setengah dari nilai N semula tiap kali iterasi atau repetisi. Sehingga, nah ini jumlah dari operasi perbandingan adalah log N plus 1, di mana log N-nya ini adalah basis 2. Nah nanti di studi kasus yang lain bisa jadi akan mirip kayak gini, si N-nya tuh bukan N per 2, tapi bisa N per 3, N per 4, N per 5, kayak gitu ya. Nanti akan jadi log N juga, tapi basisnya bukan basis 2, tapi basis 3, basis 4, basis 5, sesuai dengan ininya ya, di sini. Dia dibagi berapa. Nah ini sebabnya kenapa algoritma ini berbeda dengan algoritma yang sebelumnya, di mana kita selalu membangun ekspresi sum dulu kan. Nah, itu kan karena kita selalu menjumlahkan 1, di setiap iterasi selalu bertambah 1. Nah ini kan enggak. Di setiap iterasi nilai N-nya
menjadi separohnya, maka kita nggak pakai ekspresi sum. Nah, sorry. Jadi ini tuh kok algoritmanya beda banget sama yang sebelumnya, gimana Bu? Ini sebenarnya nanti kita akan bahas lagi pada saat minggu depan. Analisis matematika untuk algoritma rekursif. Kita kan banyak bahas di situ. Gitu. Makanya nggak pakai ekspresi sum ya. Gitu. Kenapa dibahas di bagian ini Bu? Kita kan lagi bahas algoritma iteratif ya, karena di situ kan bukan rekursif. Ini adalah versi iteratifnya. Versi iteratif. Nanti si model-model TN kayak gini, yang gini ya, log-logan kayak gini, itu akan kita temui di contoh-contoh kasus rekursif. Gimana kok bisa dapat kayak gini? Nanti kita akan bahas minggu depan ya. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Gak ada? Bu izin bertanya. Yuk. Boleh di luar ini nggak Bu? Di luar konteks. Yuk. Dipikir nggak jadi deh Bu. Soalnya di luar konteks banget Bu. Apa tuh? Minggu depan kuliah bakal offline nggak Bu? Kuliah online. Enggak, maksud saya tahun depan, ini Bu, semester depan. Semester depan. Iya. On-site, tapi hybrid. Jadi separuh di kampus, separuh di rumah. Gantian. Masuknya gantian. Oke, baik. Terima kasih Bu. Sudah ya. Nah, saya pengen sedikit kita tutup kuliah kita dengan saya mau bahas tentang nih. Tugas besar atau final project yang ini ada di LMS ya. Lihat tugas besar ini jadi kasus pada algoritma sorting. Kalian klik ini, akses ya, linknya yang apa sih Bu? Wait, saya copyin deh ya di komentar. Kalian pilih kelompoknya maksimal 2 orang, lalu isikan di sini, milih algoritma yang mana. Gitu, pilih di situ, kombinasi algoritmanya sudah saya tentukan, pilih-pilih gitu ya. Cuma 2 orang aja cukup, karena nggak susah ini. Gitu. Nah, perhatikan instruksinya, ada A, B, C, D, E, sampai F. Berikan definisi dan pseudocode untuk algoritma yang kalian telah pilih. Perhatikan baik-baik ini ya. Kemudian hitung TN, tentukan kelas efisiensinya, berikan contoh ilustrasi, pengurutan bilangan, buat aplikasinya, kemudian ada tabel dan grafik untuk menunjukkan perubahan running time. Gitu. Terus tampilkan visualisasi. Gitu. Kerjain sendiri ya, jangan nyontek, jangan kopas. Ya harus ada ide original dari tim kalian, gitu ya. Nah, deadline-nya adalah 7 Januari, 1 bulan dari sekarang. Waktunya nggak banyak karena ini nggak susah juga sebenarnya. Gitu. Nah, cara pengumpulannya sudah ada di sini ya. Ikutin saja di situ. Gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kuliah semester depan tuh kan masih Februari atau Maret kan. Jadi kalau kalian ya masih punya waktu untuk siap-siap migrasi ke Bandung. Gitu ya, silakan pilih-pilih kelompok, maksimal 2 orang tuh artinya 1 orang juga boleh, sendirian itu boleh, nggak masalah. Kan saya bilang maksimal 2 orang. Sip, nggak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada, kuliah kita udahan. Silakan kalian pakai waktunya untuk berdiskusi dengan kelompok untuk strategi pengerjaan final project-nya. Kalau ada yang masih dibingungkan, kalian bingung gitu, boleh japri nanya ke saya atau lewat grup Telegram. Nggak masalah ya. So,
Kuliah hari ini sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi yang belum paham nanti boleh silahkan replay aja si video rekamannya ya. Pelajari bagian mana yang kalian sempat kelewat, silahkan dipelajari ulang. Materi hari ini nggak banyak, jadi harusnya nggak susah lah ya gitu. Minggu depan udah mulai yang agak-agak rumit tuh, gitu. Siapkan diri kalian untuk minggu depan. Jangan lupa kerjakan kuis. Minggu ini ada cuma kuis aja, nggak ada PR. Kuis ya kerjain dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jangan sampai lupa. Kalau lupa kelewat deadline ya udah bye bye gitu. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, selamat malam. Yang di WIT udah malam. Silakan melanjutkan aktivitas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Yo.